Surat rahasia di Sandringham. Keputusan Raja Charles III yang disebut mengubah Natal kerajaan selamanya. Fajar baru saja menyingsing di atas Sandringham House ketika sebuah amplop tersegel dibawa melewati koridor-koridor pribadi kediaman kerajaan itu. Menurut berbagai laporan yang beredar di kalangan pengamat kerajaan, amplop tersebut begitu sensitif sehingga bahkan para ajudan senior diminta menyingkir dan tidak terlibat dalam proses penyampaiannya. Namun yang membuat situasi semakin menarik perhatian adalah apa yang terjadi setelahnya. Ketika Ratu Camilla keluar dari audiensi pribadi dengan Raja Charles III, sejumlah sumber mengklaim bahwa ia tampak pucat dan terguncang. Tidak ada pernyataan resmi. Tidak ada penjelasan kepada publik. Namun keheningan yang menyelimuti Sandringham justru memunculkan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Menurut berbagai rumor yang kini beredar di lingkungan kerajaan, Raja Charles III disebut telah mengambil keputusan penting yang berpotensi mengubah tradisi Natal keluarga kerajaan untuk selamanya. Jika laporan tersebut benar, maka keputusan itu bukan sekadar tentang perayaan akhir tahun, melainkan menyentuh simbolisme, hierarki, dan keseimbangan kekuasaan di dalam monarki Inggris. Sandringham, selama puluhan tahun bukan hanya tempat berkumpul keluarga kerajaan saat Natal. Kawasan itu telah menjadi panggung simbolis yang menunjukkan persatuan, stabilitas, dan kesinambungan institusi kerajaan. Salah satu momen yang paling diperhatikan publik adalah Sandringham Christmas Walk, perjalanan keluarga kerajaan menuju gereja yang setiap tahunnya disaksikan oleh masyarakat dan media. Di mata publik, tradisi tersebut mungkin terlihat sederhana. Namun, di dalam lingkaran kerajaan, maknanya jauh lebih dalam. Posisi berjalan, siapa yang hadir, siapa yang berada dekat dengan raja, dan siapa yang tidak terlihat sama sekali. Seringkali dianggap sebagai pesan tidak langsung mengenai hubungan, kepercayaan, dan status seseorang dalam keluarga kerajaan. Karena itulah kabar mengenai kemungkinan perubahan besar dalam pengaturan Natal tahun ini menimbulkan spekulasi yang luar biasa. Menurut sejumlah sumber tidak resmi, setelah pertemuan pribadi tersebut berlangsung, berbagai pengaturan Natal disebut-sebut mulai ditinjau ulang. Daftar tamu dikabarkan dievaluasi kembali. Penempatan anggota keluarga dipertimbangkan ulang. Bahkan beberapa nama disebut menjadi bahan pembahasan khusus. Yang membuat rumor ini semakin menarik adalah klaim bahwa Pangeran William dan Putri Anne kemungkinan telah mengetahui arah keputusan tersebut sebelum Ratu Camilla memahami sepenuhnya dampaknya. Walaupun belum ada bukti yang mengonfirmasi cerita tersebut, spekulasi itu memunculkan diskusi baru mengenai perubahan keseimbangan pengaruh di dalam kerajaan. Banyak pengamat meyakini bahwa William kini memainkan peran yang semakin besar dalam urusan institusi. Sebagai pewaris takhta, ia dianggap mewakili masa depan monarki. Sementara itu, Putri Anne selama bertahun-tahun dikenal sebagai salah satu anggota keluarga kerajaan yang paling disiplin dan setia terhadap tugas-tugas resmi. Jika benar mereka terlibat dalam proses konsultasi sebelum keputusan penting diambil, hal tersebut dapat dipandang sebagai sinyal bahwa generasi berikutnya mulai memiliki pengaruh yang lebih kuat dalam arah kebijakan keluarga kerajaan. Namun inti dari kontroversi ini tampaknya bukan sekadar soal perayaan Natal. Banyak pihak melihatnya sebagai refleksi dari pertanyaan yang lebih besar. Bagaimana monarki mempertahankan citra stabilitas ketika menghadapi dinamika internal yang terus berubah? Sejarah menunjukkan bahwa keluarga kerajaan Inggris selalu berusaha menampilkan kesatuan di hadapan publik, bahkan ketika menghadapi perbedaan pandangan di balik dinding istana. Mendiang Ratu Elizabeth II dikenal memahami pentingnya simbolisme tersebut. Bagi beliau, setiap penampilan publik memiliki makna yang jauh melampaui acara itu sendiri. Sandringham menjadi salah satu tempat di mana prinsip itu diterapkan dengan sangat jelas. Kehadiran atau ketidakhadiran seseorang dalam acara Natal seringkali menjadi bahan analisis media selama berminggu-minggu. Sebuah posisi dalam barisan dapat memicu spekulasi mengenai hubungan keluarga. Sebuah ketidakhadiran dapat melahirkan berbagai teori. Dalam konteks itulah, posisi Ratu Camilla memiliki arti yang sangat khusus. Perjalanannya menuju pusat kehidupan kerajaan berlangsung panjang dan tidak mudah. Selama bertahun-tahun, ia menjadi figur yang memicu perdebatan publik. Penobatan Raja Charles III memberinya gelar dan kedudukan resmi sebagai ratu, tetapi tidak serta-merta menghapus seluruh kontroversi yang pernah mengelilinginya. Sebagian pihak melihat Camilla sebagai sosok yang berhasil memperoleh tempatnya melalui kesabaran dan ketahanan menghadapi tekanan. Namun bagi sebagian lainnya, penerimaan terhadap dirinya masih dianggap bergantung pada keseimbangan yang rapuh antara citra publik
dukungan institusi, dan perlindungan Raja Charles sendiri. Menjelang perayaan Natal kerajaan, suasana yang terlihat hangat dan penuh senyum. Di depan publik ternyata disebut-sebut menyembunyikan ketegangan yang jauh lebih besar di balik tembok istana. Setelah tahun 2023, banyak pengamat kerajaan berpendapat bahwa pertanyaan mengenai siapa yang benar-benar berada di pusat monarki menjadi semakin sensitif. Di tengah kondisi kesehatan Raja Charles yang dikabarkan melemah, serta peran Pangeran William yang semakin mendekati masa depan takhta, setiap keputusan kerajaan mulai dipandang memiliki makna yang jauh lebih besar daripada sekadar urusan keluarga. Menurut berbagai laporan dan bisikan dari lingkungan istana, Putri Anne menjadi salah satu sosok yang semakin waspada terhadap segala hal yang berpotensi mengaburkan batas antara kesetiaan pribadi dan kewajiban institusional. Dalam pandangannya, monarki tidak dapat bertahan hanya dengan hubungan keluarga semata. Ia berdiri di atas tradisi, disiplin, dan aturan yang telah dibangun selama beberapa generasi. Natal di Sandringham, yang selama ini dikenal sebagai momen kebersamaan keluarga kerajaan, dikabarkan berubah menjadi sebuah ujian penting. Perselisihan mengenai daftar tamu, pengaturan posisi anggota keluarga, serta kehadiran lingkaran sosial tertentu disebut telah berlangsung diam-diam selama berbulan-bulan. Tidak ada pernyataan resmi. Tidak ada pertengkaran yang dipertontonkan kepada publik. Namun di balik bahasa diplomatis yang selalu digunakan istana, muncul tanda-tanda adanya perbedaan pandangan yang semakin sulit diabaikan. Bagi publik, Sandringham mungkin hanya tampak sebagai tempat perayaan Natal keluarga kerajaan. Namun bagi para penjaga tradisi monarki, setiap detail memiliki arti. Jalur kedatangan tamu, susunan tempat duduk, akses ke acara tertentu, hingga posisi seseorang saat berjalan di depan kamera dapat dianggap sebagai simbol status dan pengaruh. Menurut berbagai laporan yang beredar, titik ketegangan muncul ketika sejumlah dokumen yang berisi jadwal revisi, pengaturan acara, dan daftar undangan sampai ke meja pribadi Raja Charles. Dokumen-dokumen tersebut konon mengungkap adanya perebutan pengaruh yang tidak lagi berkaitan dengan preferensi pribadi semata, melainkan menyentuh wilayah yang lebih sensitif. Kontrol terhadap simbol-simbol kerajaan. Banyak pengamat menilai bahwa di dalam monarki, hal-hal kecil tidak pernah benar-benar kecil. Sebuah perubahan posisi dalam foto resmi dapat ditafsirkan sebagai sinyal politik. Sebuah undangan yang diberikan atau ditolak bisa menjadi pesan mengenai siapa yang dianggap berada di dalam lingkaran inti kerajaan. Karena itulah, setiap keputusan mengenai Sandringham dipandang memiliki konsekuensi yang jauh lebih besar daripada yang terlihat. Di pusat perhatian terdapat pengaruh Ratu Camilla yang disebut semakin kuat dalam pengaturan kegiatan keluarga kerajaan. Para pendukungnya melihat hal tersebut sebagai sesuatu yang wajar. Sebagai permaisuri, ia memiliki posisi penting di sisi raja dan berhak mengambil bagian dalam berbagai keputusan keluarga. Namun, tidak semua pihak melihatnya dengan cara yang sama. Sejumlah sumber mengklaim bahwa sebagian anggota kerajaan mulai khawatir ketika preferensi pribadi dianggap mulai memasuki wilayah yang selama ini dijaga sebagai ruang institusional. Kekhawatiran tersebut semakin meningkat ketika nama anak-anak Camilla, Tom Parker Bowles, dan Laura Lopez mulai dikaitkan dengan diskusi mengenai akses, kehadiran, dan penempatan dalam berbagai acara kerajaan. Bagi Putri Anne, isu tersebut disebut bukan persoalan emosional. Ia memahami bahwa legitimasi monarki bergantung pada konsistensi aturan. Selama hidupnya, Anne telah menyaksikan kerajaan Inggris menghadapi berbagai krisis. Mulai dari skandal, perpecahan keluarga, hingga tekanan publik yang luar biasa. Pengalaman itu membuatnya memahami bahwa satu gambar yang salah dapat memicu perdebatan nasional yang berkepanjangan. Sementara itu, Pangeran William dikabarkan memiliki kekhawatiran yang berbeda. Sebagai pewaris takhta, fokusnya tertuju pada masa depan institusi yang suatu hari akan diwariskan kepada anak-anaknya. Menurut sejumlah pengamat, William meyakini bahwa batas-batas institusional harus tetap terjaga, agar pesan monarki kepada masyarakat tetap kuat dan jelas. Jika simbol-simbol kerajaan mulai dipandang sebagai hasil kompromi kepentingan pribadi, maka kepercayaan publik dapat terkikis sedikit demi sedikit. Dalam situasi seperti itu, menjaga tradisi bukan sekadar mempertahankan masa lalu, melainkan melindungi masa depan. Di tengah semua tekanan tersebut, Raja Charles dikabarkan berada dalam posisi yang sangat sulit. Di satu sisi terdapat kesetiaannya kepada Camilla, sosok yang telah menemaninya melewati puluhan tahun penuh kontroversi,
dan tantangan. Di sisi lain, terdapat tanggung jawab sebagai raja, sebuah peran yang menuntut keputusan berdasarkan kepentingan institusi, bukan perasaan pribadi. Menurut berbagai laporan yang beredar, penandatanganan keputusan tersebut disebut berlangsung larut malam di tengah ketenangan Sandringham. Suasana yang biasanya damai justru digambarkan sebagai awal dari sebuah badai internal. Di tengah beban kesehatan yang menurun, tanggung jawab negara, dan ketegangan keluarga yang telah lama menjadi sorotan publik, Raja Charles dikabarkan menghadapi keputusan yang sangat sulit. Sumber-sumber yang dikutip berbagai pengamat kerajaan menyebutkan bahwa sang raja memahami konsekuensi emosional dari keputusan tersebut. Di satu sisi terdapat hubungan pribadi yang telah dibangun selama bertahun-tahun. Di sisi lain, berdiri institusi berusia ratusan tahun yang selalu menuntut pengorbanan dari mereka yang memakainya sebagai mahkota. Narasi yang berkembang menggambarkan bahwa pada malam itu, kepentingan monarki ditempatkan di atas kenyamanan pribadi. Tidak lama setelah keputusan tersebut ditetapkan, mesin birokrasi kerajaan dikabarkan mulai bergerak. Perubahan daftar tamu, revisi jadwal, penyesuaian prosedur keamanan, hingga evaluasi ulang urutan kedatangan tamu disebut dilakukan dengan tingkat ketelitian yang tidak biasa. Tidak ada pengumuman resmi kepada publik. Tidak ada konferensi pers. Namun di dalam lingkungan kerajaan, pesan itu disebut menyebar dengan cepat tanpa perlu diucapkan secara langsung. Salah satu detail yang paling banyak dibicarakan adalah dugaan bahwa Ratu Camilla tidak lagi dilibatkan dalam sebagian perencanaan tradisional menjelang perayaan Natal kerajaan. Jika benar, langkah tersebut memiliki makna simbolis yang sangat besar. Bukan sekadar perubahan teknis, melainkan sinyal tentang berkurangnya pengaruh pada salah satu momen paling penting dalam kalender kerajaan Inggris. Bagi seorang permaisuri yang selama bertahun-tahun berupaya memperoleh penerimaan publik dan memperkuat posisinya dalam keluarga kerajaan, situasi tersebut digambarkan sebagai pukulan yang tidak disampaikan melalui kemarahan terbuka. Tidak ada teguran di depan umum, tidak ada pernyataan keras. Yang ada hanyalah perubahan administratif yang dingin, terukur, dan nyaris tanpa emosi. Dalam monarki modern, hukuman seringkali tidak datang dalam bentuk konfrontasi langsung. Sebaliknya, ia hadir melalui akses yang dibatasi, pertemuan yang berubah, dokumen yang direvisi, dan keputusan yang dibuat tanpa melibatkan pihak tertentu. Banyak sejarawan kerajaan berpendapat bahwa bentuk isolasi semacam itu justru dapat terasa lebih menyakitkan daripada kritik terbuka. Peran Putri Anne juga menjadi bagian penting dari berbagai spekulasi yang beredar. Sosok yang dikenal disiplin, tegas, dan sangat menjunjung tinggi kewajiban terhadap mahkota itu disebut mengawasi penerapan aturan dengan ketat. Jika laporan tersebut akurat, keterlibatan Anne mengubah situasi dari sekadar persoalan keluarga menjadi urusan institusional yang dijalankan melalui mekanisme birokrasi kerajaan. Keesokan paginya, suasana di Sandringham disebut telah kembali tertib. Namun ketertiban tidak selalu berarti kedamaian. Keputusan telah dibuat, aturan telah diterapkan, dan pesan yang ingin disampaikan diyakini telah diterima. Bahkan seseorang yang memegang gelar tertinggi sekalipun dapat menghadapi pembatasan apabila dianggap perlu demi menjaga tatanan kerajaan. Meski demikian, dampak emosionalnya diyakini jauh lebih rumit. Raja Charles tidak hanya berhadapan dengan persoalan administrasi istana. Ia juga harus menghadapi kenyataan bahwa orang yang terdampak adalah pendamping hidupnya sendiri. Camilla telah berdiri di sisinya selama bertahun-tahun, melewati kontroversi, kritik publik, hingga akhirnya mendampingi proses penobatan yang bersejarah. Namun sejarah monarki Inggris menunjukkan bahwa institusi seringkali menuntut sesuatu yang lebih keras daripada kesetiaan pribadi. Ia menuntut disiplin, ia menuntut pengorbanan, dan yang paling sulit, ia menuntut kemampuan untuk menempatkan kewajiban di atas perasaan. Dalam berbagai laporan yang beredar, Pangeran William dan Putri Anne digambarkan memiliki pandangan yang sama mengenai pentingnya menjaga stabilitas kerajaan pada masa yang dianggap rapuh. Bagi mereka, monarki hanya dapat bertahan jika kepentingan pribadi tidak dibiarkan mengaburkan kewajiban publik. Prinsip inilah yang selama puluhan tahun identik dengan pemerintahan Ratu Elizabeth II. Dalam pola itulah, isolasi yang dikabarkan dialami Camilla mulai terlihat bukan sebagai sebuah kebetulan, melainkan sebuah pesan.
Namun bagian yang paling mengejutkan dari keseluruhan krisis ini mungkin bukanlah dugaan pengucilan itu sendiri, melainkan pesan yang diyakini ingin disampaikan kepada masa depan monarki. Jauh sebelum keputusan apapun dikabarkan ditetapkan, bisik-bisik mengenai terbentuknya sebuah aliansi diam-diam telah beredar di lingkungan istana. Aliansi yang tidak dibangun atas dasar kasih sayang pribadi, melainkan atas dasar pelestarian institusi. Ketika Raja Charles III menghadapi tekanan yang semakin besar akibat kondisi kesehatan dan beban kerajaan, dua tokoh disebut semakin bertekad menjaga masa depan mahkota yang mereka pandang rapuh. Mereka adalah Putri Anne dan Pangeran William. Menurut berbagai sumber istana, keduanya mungkin berangkat dari sudut pandang yang berbeda, tetapi menuju kesimpulan yang sama. Anne membawa warisan masa pemerintahan Ratu Elizabeth II. Ia dikenal sebagai sosok yang memahami disiplin kerajaan secara mendalam dan memiliki keyakinan bahwa monarki hanya dapat bertahan jika mampu menempatkan tugas di atas kenyamanan pribadi. Dalam pandangannya, keberlangsungan institusi selalu menuntut pengorbanan. Sementara itu, William membawa beban masa depan. Sebagai pewaris takhta, ia diyakini memahami bahwa setiap kelemahan yang ditoleransi hari ini berpotensi menjadi krisis besar pada masa pemerintahannya kelak. Baginya, menjaga stabilitas bukan hanya soal masa kini, melainkan investasi untuk generasi berikutnya. Bersama-sama, mereka disebut mulai memandang Sandringham bukan sekadar tempat perayaan Natal, keluarga kerajaan, melainkan garis depan dalam perjuangan mempertahankan stabilitas monarki. Kekhawatiran utama mereka dikabarkan berpusat pada kepercayaan publik. Istana telah bertahan dari berbagai konflik keluarga selama beberapa generasi. Namun, yang jauh lebih berbahaya adalah munculnya kesan kebingungan dan perpecahan tepat ketika publik mengharapkan kepastian. Jika tradisi jalan pagi Natal berubah menjadi simbol persaingan antar kelompok keluarga, loyalitas pribadi, dan pengaruh yang saling bertabrakan, maka institusi kerajaan akan terlihat terpecah di hadapan jutaan orang. Bagi William, hal tersebut bukan sekadar memalukan. Itu adalah ancaman terhadap kredibilitas masa depan monarki. Dalam berbagai laporan, Anne digambarkan sebagai penjaga disiplin istana yang tak tergoyahkan. Ia tidak membutuhkan pidato panjang ataupun dukungan publik untuk menjalankan pengaruhnya. Kekuatannya berasal dari konsistensi, pengalaman, dan keyakinan mendalam bahwa pelayanan kerajaan tidak boleh berubah menjadi hak istimewa pribadi. Bagi Anne, aturan ada karena tanpa aturan, mahkota hanya akan menjadi pertengkaran keluarga yang dibungkus perhiasan dan tradisi. Itulah skenario yang menurut berbagai sumber paling ingin ia hindari. Peran William jauh lebih tenang, tetapi tidak kalah kuat. Sebagai calon raja, ia semakin diposisikan sebagai pelindung era berikutnya dari monarki Inggris. Ia memahami bahwa anak-anaknya kelak tidak hanya akan mewarisi istana dan gelar, tetapi juga seluruh persoalan yang tidak terselesaikan dari masa pemerintahan saat ini. Di tengah situasi tersebut, Catherine, Putri Wales, disebut berperan sebagai figur penyeimbang. Pengaruhnya tidak digambarkan sebagai sesuatu yang mencolok, melainkan sebagai kekuatan yang menjaga suasana tetap tenang, stabil, dan berfokus pada kesinambungan. Kehadirannya menjadi simbol bahwa masa depan monarki harus tetap terlihat kokoh, meskipun fondasinya sedang menghadapi guncangan. Sementara itu, Raja Charles berada dalam posisi yang mungkin paling sulit. Di satu sisi terdapat kesetiaan emosional sebagai suami dan ayah. Di sisi lain terdapat tanggung jawab konstitusional sebagai raja. Kedua tuntutan tersebut tidak selalu berjalan searah. Charles digambarkan sebagai seorang penguasa yang harus memikul beban keputusan-keputusan yang tidak dapat dijelaskan sepenuhnya kepada publik. Setiap langkah yang diambil memiliki konsekuensi pribadi sekaligus institusional. Para ajudan kerajaan disebut telah berulang kali mempersiapkan berbagai kemungkinan skenario menjelang acara tersebut. Mereka memahami bahwa publik dan media akan menafsirkan setiap gerakan, setiap ekspresi wajah, dan bahkan setiap ketidakhadiran. Dalam lingkungan kerajaan, simbolisme memiliki kekuatan yang hampir setara dengan keputusan resmi. Sebelum hari itu tiba, spekulasi mengenai posisi Ratu Camilla telah berkembang luas. Sebagian pihak meyakini bahwa ia akan tampil seperti biasa sebagai bukti bahwa Raja Charles III tetap mempertahankan dukungannya terhadap sang istri. Namun ada pula yang percaya bahwa perubahan tertentu telah terjadi di balik tembok istana
dan akan terlihat dalam susunan acara Natal tersebut. Akibatnya, setiap momen menjadi bahan pengamatan. Setiap senyuman dianalisis. Setiap jarak antara anggota keluarga kerajaan dipelajari. Bahkan sosok yang tidak terlihat dalam suatu kesempatan dapat menjadi pusat perhatian publik. Menurut sejumlah sumber yang dikutip oleh komentator kerajaan, Raja Charles III berusaha keras menampilkan citra stabilitas. Bagi sang raja, perjalanan menuju gereja pada pagi Natal bukan sekadar tradisi keluarga. Itu adalah simbol ketahanan institusi monarki di tengah berbagai tekanan yang sedang dihadapi, namun beban menjaga citra tersebut konon tidak hanya berada di pundaknya. Pangeran William dan Catherine tampil sebagai representasi masa depan kerajaan. Kehadiran mereka dipandang memberikan rasa kepastian bahwa monarki akan terus berjalan melampaui berbagai ketegangan yang mungkin sedang terjadi pada masa pemerintahan saat ini. Banyak pengamat menilai bahwa perhatian publik secara alami tertuju kepada pasangan tersebut. Bukan karena mereka berusaha mendominasi suasana, melainkan karena masa depan takhta tampak semakin erat dikaitkan dengan keduanya. Dalam setiap kemunculan mereka, publik melihat gambaran tentang era berikutnya yang suatu hari akan datang. Di sisi lain, kehadiran Putri Anne memiliki makna yang berbeda. Sosok yang selama bertahun-tahun dikenal karena disiplin dan dedikasinya terhadap tugas kerajaan itu dianggap mewakili otoritas institusional yang kokoh. Banyak komentator menggambarkannya sebagai penjaga tradisi yang memahami aturan monarki lebih baik daripada hampir siapapun di lingkungan kerajaan. Karena itu, ketika berbagai laporan mengaitkan Anne dengan penguatan disiplin internal istana, banyak pihak menganggapnya sebagai perkembangan yang masuk akal. Dalam pandangan tersebut, kekuasaan di lingkungan kerajaan tidak selalu berada pada orang yang mengenakan mahkota. Terkadang, pengaruh terbesar dimiliki oleh mereka yang memahami cara kerja, institusi, dan sejarah panjang yang menopangnya. Yang membuat situasi semakin menarik adalah kenyataan bahwa tidak ada pernyataan resmi yang secara terbuka menjelaskan berbagai spekulasi tersebut. Justru kesunyian itulah yang menjadi pusat perhatian. Dalam sejarah monarki Inggris, momen-momen paling menentukan seringkali tidak ditandai oleh pengumuman besar. Sebaliknya, perubahan arah dapat terlihat melalui tradisi yang diubah, posisi yang bergeser, atau ruang kosong yang tiba-tiba menjadi sangat bermakna. Beberapa kalangan memandang situasi yang dilaporkan terjadi di Sandringham sebagai bukti bahwa monarki memilih menempatkan institusi di atas hubungan pribadi. Pandangan ini menyatakan bahwa kelangsungan takhta bergantung pada kemampuan keluarga kerajaan untuk menjaga aturan dan hierarki yang telah dibangun selama berabad-abad. Namun tidak semua orang sepakat. Sebagian pengamat menganggap pendekatan semacam itu terlalu keras dan berisiko menciptakan kesan bahwa hubungan keluarga dikorbankan demi simbolisme. Perdebatan mengenai loyalitas, legitimasi, dan prioritas kerajaan pun semakin berkembang di ruang publik. Terlepas dari perbedaan pandangan tersebut, hampir semua pihak sepakat bahwa Sandringham telah menjadi simbol sesuatu yang lebih besar daripada perayaan Natal. Tempat itu mencerminkan ketegangan antara masa kini dan masa depan monarki, antara pemerintahan yang sedang berlangsung dan generasi yang dipersiapkan untuk menggantikannya. Pada akhirnya, pelajaran yang sering dikaitkan dengan kisah ini adalah bahwa monarki bertahan bukan karena kenyamanan, melainkan karena disiplin. Bukan karena sentimen pribadi, melainkan karena kesediaan untuk menempatkan institusi di atas kepentingan individu. Dalam pandangan para pendukung sistem kerajaan, prinsip itulah yang memungkinkan takhta Inggris bertahan melewati skandal, konflik keluarga, krisis politik, hingga perang. Apakah berbagai laporan dan spekulasi yang beredar benar adanya atau tidak, satu hal tetap jelas. Sandringham telah menjadi panggung tempat publik mencoba membaca arah masa depan Wangsa Windsor. Dan seperti banyak peristiwa penting dalam sejarah kerajaan, pesan yang paling kuat mungkin bukan berasal dari kata-kata yang diucapkan, melainkan dari kesunyian yang dibiarkan berbicara sendiri.